Seorang anak di Mandailing, Natal, Sumatera Utara dengan tega dan sadis menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri. Saat diamankan, pelaku memberikan keterangan yang berbelit-belit hingga polisi akan memeriksa kejiwaan pelaku. Seorang ibu berinisial SL 61 tahun ditemukan warga tewas bersimbah darah di rumahnya di desa Huta Toras, Pangkantan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Tak jauh dari jasad korban juga ditemukan sebilah parang yang diduga digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya berhasil mengungkap kasus pembunuhan ini. Pelakunya tak lain adalah anak kandung korban sendiri, MS, 37 tahun. MS dipergoki warga sempat berusaha kabur dari rumahnya dengan tangan berlumuran darah. Usai diamankan, keterangan pelaku masih terbelit-belit saat menjalani pemeriksaan. Pelaku juga terlihat depresi dan tak ingin berbicara. Kami mengamankan seseorang laki-laki, inisial MS adalah anak kandung korban sendiri. Mereka tinggal berdua ini? Mereka tinggal berdua di rumah korban. Untuk memastikan motif dibalik peristiwa pembunuhan ibu oleh anak kandungnya sendiri, polisi masih melakukan pemeriksaan termasuk kejiwaan pelaku. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ratusan massa mengamuk dan membakar rumah terduga pelaku pembunuhan di Desa Purworejo, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Aksi massa terjadi setelah menemukan jenazah seorang anggota koperasi dan menduga korban dibunuh konsumennya yang sudah kabur. Ada asap tanpa api. Sebuah rumah di Desa Purworejo, Kecamatan Natar, Lampung Selatan terlihat berasap. Kendaraan taktis polisi terlihat berupaya memadamkan api. Rumah terduga pelaku pembunuhan atas nama Salam ini diduga dibakar oleh massa. Mereka geram karena pelaku kabur bersama anak dan istrinya usai diduga membunuh korban seorang anggota koperasi yang datang untuk menagih cicilan. Polisi yang tiba di lokasi kejadian akhirnya berhasil membubarkan aksi massa. Meski demikian, sebagian rumah dan barang berharga milik terduga pelaku hangus dibakar massa. Ya udah, pelakunya tetap ini kabur ya. Nah itu warga mana sih? Warga Kampung Baru. 3 kali pembakaran. Pertama dibakar, ya. Kasur, habis itu kita berusaha memadamkan. Tapi akhirnya datang lagi rame, kebakar lagi, udah nggak sanggup lah. Pak Lurah datang, habis itu ya udah kesini lagi, dibakar lagi. Akhirnya bapak-bapak polisi ini kesini. Ratusan massa sebelumnya juga sempat mendatangi Mapolsek Natar meminta polisi bertindak cepat mengusut kasus hilangnya korban setelah melakukan penagihan ke rumah terduga pelaku. Sepeda motor, ponsel dan barang pribadi milik korban juga dilaporkan hilang. Kepolisian daerah Lampung belum memberikan keterangan dan jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Lampung untuk diidentifikasi dan otopsi. Dari Natar, Lampung Selatan, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, Satgas Pangan Polri menetapkan 3 tersangka dalam kasus beras oplosan. Ketiga tersangka diduga sengaja menggunakan beras kualitas rendah yang dikemas dengan label beras premium. Ketiga tersangka berasal dari PT Food Station Cipinang Jaya. Ketiganya adalah Direktur Utama PT Food Station atau KG, kemudian Direktur Operasional RL dan Kepala Seksi Quality Control FP. Adapun merek beras oplosan yang dijual di pasaran dari PT Food Station adalah diantaranya Sentra Wangi, Sentra Ramos, Merah Premium, Sentra Ramos Biru, dan Racing. Yang kami hormati, penyidik telah menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka yang bertanggung jawab terhadap produksi dan peredaran beras premium yang tidak sesuai dengan standar mutu pada kemasan. Ditemukan fakta-fakta penyidikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sampel beras premium merek Sentra Ramos Merah, Sentra Ramos Biru, dan beras Sentra Pulen
yang didapatkan dari beberapa lokasi di pasar tradisional dan retail modern telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil komposisi beras tidak sesuai dengan standar mutu SNI. Beras premium nomor 6128/2020 yang ditetapkan Permentan nomor 31 tahun 2017 tentang kelas mutu beras dan Peraturan Badan Pangan Nasional Perbadan nomor 2 tahun 2023 tentang persyaratan mutu dan label beras. Di kantor dan gudang produksi PT-FS di Cipinang, Jakarta Timur, serta gudang produksi PT-FS di Subang, Jawa Barat. Informasi lainnya pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tiba di kediamannya di Villa Taman Kartini, Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu dini hari. Hasto tiba pada pukul 00:11 waktu Indonesia Barat bersama dengan istrinya Maria Stefani Ekowati menggunakan mobil pribadi. Sekjen PDIP ini langsung disambut Satgas Cakra Buana yang sudah berjaga di sekitaran rumahnya. Sebelum tiba di rumah, Hasto mengaku sempat berkumpul bersama dengan tim kuasa hukumnya. Hasto juga mengucapkan rasa syukur atas amnesti yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bahkan dirinya juga mengucapkan terima kasih ke DPR yang juga menyetujui usulan amnesti tersebut. Saat ditanya apakah akan berangkat ke Bali untuk menyusul Kongres PDIP, Hasto tidak memberikan jawaban yang pasti. Usai mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto resmi menghirup udara bebas. Hasto menyempatkan diri makan sate Padang di warung kaki lima sebelum akhirnya tiba di rumahnya. Jumat malam, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto resmi menghirup udara bebas. Didampingi tim kuasa hukumnya, Hasto keluar dari rutan KPK Jakarta usai mengantongi keputusan Presiden tentang amnesti yang diterimanya. Hasto pun berterima kasih kepada Presiden Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Saya sekali lagi diberikan amnesti oleh Bapak Presiden Prabowo, sehingga itu juga menjadi kesempatan bagi saya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara melalui pengabdian kepada PDI Perjuangan dengan sebaik-baiknya. Saya juga akan menuliskan seluruh pengalaman hidup ini akan menjadi suatu pembelajaran agar seluruh anak bangsa juga mau menjadi pejuang keadilan. Jadi saya juga di dalam menerima keputusan dari pimpinan KPK, saya juga menyampaikan terima kasih. Kita semua belajar dari peristiwa ini, tidak ada anak bangsa yang ingin korupsi. Usai keluar dari rutan, Hasto menyempatkan diri menyantap sate Padang di sebuah warung kaki lima di kawasan Taman Menteng, Jakarta. Sabtu dini hari, Hasto akhirnya tiba di rumahnya di Bekasi, Jawa Barat. Hasto pun disambut keluarga dan sejumlah anggota DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi. Hasto lantas bersenda gurau dan melepas rindu bersama mereka. Sebelumnya, DPR RI menyetujui usulan Presiden Prabowo untuk memberikan amnesti kepada Hasto dan ribuan terpidana lainnya. Hasto diampuni kesalahannya yang kemudian menghapus hukuman 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Pengadilan Tipikor sebelumnya menyatakan Hasto bersalah menyuap mantan komisioner KPU untuk pengurusan pergantian antara waktu anggota DPR. Namun Hasto tak terbukti merintangi penyidikan kasus buronan Harun Masiku. Tim Liputan iNews melaporkan.